Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam sejarah kehidupan manusia ada orang besar yang melahirkan tokoh-tokoh besar. Dialah Nabi Allah Ibrahim Khalil, Nabi Allah Ibrahim kekasih Allah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mempunyai dua orang putra. Satu, Nabi Daud, yang nanti akan melahirkan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam, yang nanti akan melahirkan Nabi akhir zaman, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penutupnya para nabi dan rasul. Oleh karena itu, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali radhiyallahu anhu. Demikian pula tokoh-tokoh di masa zaman tabi'in, dan seterusnya. Bahkan ketika Islam masuk ke Nusantara, Republik Indonesia, juga lahirlah para tokoh-tokoh muslim, pejuang-pejuang Islam yang mereka mendakwahkan Islam, yang kita kenal dengan istilah wali songo. Sehingga mereka berhasil menanamkan nilai-nilai Islam yang membuat Islam menjadi umat yang mayoritas di Republik tercinta ini, Indonesia. Mereka para pendahulu-pendahulu kita, mereka para ulama-ulama terdahulu, mereka para wali-wali Allah berhasil menanamkan kalimat tauhid dada masyarakat Indonesia. Allah berikan sebuah perumpamaan sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti kullaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya menghujam ke bumi, rantingnya menjulang ke langit, dan pada setiap musim menghasilkan buahnya dengan izin Allah. Demikianlah Allah buat perumpamaan agar manusia selalu. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa para pendahulu kita mereka berhasil mensyiarkan Islam? Mengapa para pendahulu kita mereka berhasil memperjuangkan Islam? Jawabnya adalah karena mereka dulu melaksanakan syariat Islam, karena mereka dulu dekat dengan para ulama-ulama, karena mereka dulu belum mengenal istilah musabaqah tilawatil Quran. Yang mereka kenal dahulu adalah musabaqah amal wa da'watul Islam.
Lalu mari kita melihat bagaimana kondisi umat Islam pada masa sekarang ini. Kita umat Islam berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana kita umat Islam lebih banyak hanya sekedar menjadi penonton, bukan pemain. Kita umat Islam hanya sekedar menjadi objek, bukan subjek. Kita umat Islam hanya sekedar menjadi pelengkap penderita, bukan menjadi pemeran utama. Sehingga kita umat Islam tidak lagi bisa berbangga sebagai umat yang mayoritas, tapi tanpa kualitas. Yang diibaratkan kata Nabi, taubahnya ibarat ombak di lautan yang mudah terkikis oleh gelombang. Sehingga kita khawatir terhadap apa yang pernah disinyalir oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama'il fuqaha fayabataliyahumullahu bisalasin baliyat yurfa'allahu al-barakata min kasbihi wa yusallitullahu sultanan zalim wa yukhrajullahu minad dunya bi ghairi. Akan datang suatu masa nanti ketika umat Islam telah jauh dari ulama, Allah akan turunkan atasnya 3 buah bala besar. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat dari tengah-tengah kehidupan mereka keberkahan. Negeri yang dijuluki sebagai negara yang kaya dan makmur, yang diupamakan laksana jamrud katulisti. Bahkan seorang penyair pernah mengatakan, Indonesia tak ubahnya ibarat sepenggal Firdaus di bumi Allah. Tapi ketika keberkahan sudah diangkat, tidak mampu mensejahterakan rakyat. Yang kedua, wa yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, wa yukhrajullahu minad dunya bighairi iman. Akan banyak mereka orang-orang yang keluar meninggalkan dunia ini dengan tidak membawa iman. Inilah 3 buah bala besar yang akan diderita oleh sebuah negeri apabila penduduknya telah jauh dari ulama-ulama. Timbul pertanyaan, apakah itu telah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Sangat berlebihan jika kita mengatakan bahwa itu telah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Tapi ingat, sangat naif jika kita abai dan jika kita lalai tidak melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang mengarah pada terwujudnya apa yang disinyalir oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umat Islam kembali kepada Islamnya. Kita umat Islam kembali dekat dengan para ulamanya. Kita umat Islam kembali berpegang teguh kepada warisan Rasulullah Muhammad SAW, yakni kitabullah Al-Quran dan sunnahnya Al-Hadis. Nabi taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan dalilu abadan kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan atasmu 2 pusaka yang tidaklah kamu akan tersesat untuk selama-lamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitabullah Al-Quran, yang kedua sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Hadis. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.